Yo, welcome back guys with the most amazing and the most beautiful animal on the planet. Siapa lagi? Siapa bukan? Kalau bukan adalah Koko Dugong. Yo. Guys, oke, di konten kali ini guys, gue akan kembali mereview dari video Pak Mahatau yang paling terbaru. Ya, jadi beberapa jam yang lalu beliau itu membahas tentang perizinan VTube yang dikeluarkan oleh Kemenq gitu ya. Nah, kalau gue bilang di kontennya kali ini cukup edukatif guys. Jadi kalian wajib nonton sebenarnya. Untuk para VTubers juga kalian wajib nonton sehingga kalian akan tahu gitu ya. Apa itu INSW, apa itu OSS, apa itu CISA, dan perizinan seperti apa yang sedang VTube urus gitu ya. Dan itu adalah perizinan yang berhubungan dengan trading ataupun perdagangan. Nah, ini tentu menjadi suatu clue ya. Jadi kalau misalkan VTube sedang mengurus perizinan ini, itu menjadi clue gitu. Jadi nanti ke depannya kira-kira VTube itu akan e-commerce-nya ataupun dia akan mengeluarkan program yang lainnya yang berhubungan dengan trading ataupun perdagangan gitu guys ya. Jadi kalian wajib nonton sih, ini edukatif banget. Jadi beliau menjelaskan apa itu INSW, apa itu OSS dan sebagainya gitu secara detail gitu. Dan ini juga membuktikan bahwa VTube itu ternyata manajemennya ada, walaupun sampai sekarang masih entah di mana gitu manajemennya, tapi masih ada gitu ya. Karena mengurus izin kan ya pasti ada manajemennya yang ngurusin izin itu kan, mereka yang mendaftarkan terus ya yang memproses gitu ya. Berarti manajemennya ini ada, manajemen Caspernya itu ada itu VTube gitu. Dan di video konten beliau juga dijelaskan bahwa yang VTube itu sedang yang baru-baru ini sedang membuat perizinan itu adalah yang berhubungan dengan trading dan perdagangan. Sedangkan legalitas perusahaannya itu yang berhubungan dengan yang selama ini kita jalani menjalankan misi, itu yang berhubungan dengan advertising, digital advertisingnya, itu masih belum diurus ya guys ya. Jadi kan diberi kesempatan sampai Maret 2021. Berarti sampai saat ini itu belum dilengkapi dokumennya gitu. Jadi untuk perizinan yang itu masih menggantung gitu kabarnya, karena belum ada lagi update dari VTube mengenai dari VTube-nya untuk melengkapi dokumen yang dibutuhkan, yang ditunggu semenjak dari tahun lalu Maret 2020 ya. Jadi saran gue untuk kalian para VTubers ataupun ya haters juga gitu ya, kalian memperoleh suatu edukasi di video konten beliau yang kali ini membahas tentang perizinan Kemenq dan seperti apa nanti VTube kedepannya. Jadi kita bisa mengira-ngira kira-kira berhubungan dengan trading ataupun perdagangan ya. Kita tunggu aja nanti kira-kira VTube itu langkahnya mau kemana, kita tunggu aja gitu ya. Ya, kalau keseharian gue hari ini, gue memasuki isolasi mandiri ke hari ke-12. Dan di hari ke-12 ini ya masih normal-normal aja gitu ya. Rencana gue dalam 2 atau 3 hari lagi, berarti hari ke-14 atau ke-15, alias 2 minggu setelah gue isolasi, itu gue akan melakukan tes ulang. Dan mohon doa dan dukungan dari kalian semua. Mudah-mudahan kali ini hasilnya adalah bagus gitu ya. Karena sampai saat ini pun gue juga tidak menemukan kendala apapun, fit selalu. Dan ya mudah-mudahan semua hasilnya bagus. Hari-hari gue juga masih diisi dengan kegiatan yang seperti biasa. Gue masih bermain game League of the Kingdom. Gue juga masih bermain game Mobile Legend. Terus nonton YouTube kebanyakan dan juga wajib baca majalah FHM. 2 majalah per harinya, oke. Nah, untuk kalian yang usianya 18 tahun ke bawah, atau lebih tepatnya 21 lah, 21 tahun ke bawah, itu kalian cukup nonton videonya sampai di sini aja. Karena Koko Dugong mau mencoba di konten kali ini mereview salah satu majalah FHM ya. Tapi untuk kalian yang 18 atau 21 tahun ke bawah, kalian cukup nonton videonya sampai di sini saja ya. Kalian komen mengenai review video Pak Mahatau mengenai Kemenq tadi. Silahkan kalian komen-komennya, dan jangan lupa kalian share jika menurut kalian informatif, dan kalian subscribe agar tidak ketinggalan konten Koko Dugong yang lainnya. Oke, untuk kalian yang 18 tahun ke bawah dan 21 tahun ke bawah, selesai sampai di sini. Stop.
Bye-bye. Lanjut ya guys ya. Jadi gue lagi mau coba membuat konten yang seru nih. Menurut kalian nanti kalian ini ya, nanti kalian komen seru apa enggak gitu. Membahas mereview majalah FHM salah satunya gitu. Nah, majalah FHM yang gue mau review untuk kali ini di konten perdana gue membahas mereview majalah FHM adalah FHM edisi Desember 2006 yang menampilkan covernya Lee Ann. Lee Ann ini adalah model dari Afrika gitu ya. Walaupun dia model dari Afrika, tapi nggak Afrika banget ya. Apa? Bukan Afrika yang kalian bayangkan gitu. Kalian apa suku-suku pedalaman yang masih kulit hitam dan lain-lain itu bukan gitu ya. Ternyata ini Afrika Selatan yang mana banyak cewek-cewek seksinya juga gitu, yang bening-bening juga. Gitu. Lalu majalah FHM 2006 ini menampilkan di sini Richa Novisa. Richa Novisa, dia menampilkan Richa Novisa. Nah, ini penampakannya. Menurut kalian cantik gak guys? Richa Novisa. Cute sih, oke lah gitu ya. Jadi di sini dia menampilkan Richa Novisa yang menjadi bintang iklan terus diwawancara. Nah, Richa Novisa mengatakan kata-kata orang-orang, wajah innocent saya membuat gemas. Bener gak guys? Menurut kalian cantik gak? Kalau gue sih suka ya, gue suka dengan Richa Novisa ini karena dia kayaknya kulitnya sawo matang dan gue demen banget sama cewek yang kulitnya nggak putih gitu tapi sawo matang gitu. Di sini dia mengatakan juga saya hanya memiliki sebuah lingerie. Maksudnya apa tuh guys? Dia cuma memiliki sebuah lingerie. Maksudnya apa? Nggak tahu juga ya. Terus Richa Novisa. Oke, selesai Richa Novisa. Lalu konten yang ada konten lagi. Ya pokoknya isi dari majalah FHM itu selain dari Richa Novisa itu juga dia ada, nah ini di majalah kali ini ada Girlfriend of the Month. Girlfriend of the Month-nya kali ini namanya Iren dan ini penampakannya. Mereka mulai tersenyum nakal. Oke. Menurut kalian cantik gak Iren ini? Gitu ya. Kalau gue sih liatnya, kalau yang ini gue biasa-biasa aja sih. Gue biasa-biasa aja ngeliatnya. Kalau menurut kalian gimana? Is it good? Is it nice? Oke, menampilkan Iren. Dan di sini dia bilang saya mempunyai underwear yang sangat tipis. Wow. Saya mempunyai underwear yang sangat tipis. Wow. Kalian suka nggak guys dengan Iren ini? Ya, jadi selesai Irennya. Kalian suka nggak? Menurut kalian cantik nggak? Kalau menurut gue masih cakepan yang tadi yang sebelumnya, Richa Novisa. Nah, ada juga rubrik dari Student of the Month itu cewek-cewek yang masih menjadi pelajar gitu ya, Student of the Month. Nah, ini jatuhnya di bulan ini itu ke anak London School LSPR, namanya Lisa Teresia. Nah, ini penampakannya. Menurut kalian cantik gak? Menurut gue sih mukanya agak cute, tapi biasa aja tapi agak cute lah gitu ya. Nah, mungkin kalian mau searching di Instagram ataupun di Facebook jika kalian bisa menemukannya gitu. Terus mau coba kenalan, silahkan gitu ya. Kalau kalian suka gitu. Nah, salah satu rubrik yang gue demen di majalah FHM itu adalah ada Ask Alin. Ask Alin itu jadi orang-orang boleh mengirimkan surat dan bertanya kepada Alin, supermodel Alin yang menjadi sexpert atau dokter seksnya dari FHM. Jadi masalah seksual nanti akan dijawab oleh dokter Alin. Kalian mau nggak punya dokter seperti ini gitu? Kalian mau nggak punya dokter seperti ini? Nah, dan gue akan bacakan kira-kira pertanyaan seperti apa yang kira-kira ditanyakan kepada Alin gitu ya. Jadi di sini gue bacakan. Di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama itu, Dear Alin, saya seorang pria berumur 27 tahun. Saya sedikit merasa aneh dengan gairah pasangan saya. Setiap sebelum bercinta, hampir selalu dia menanyakan bagaimana pengalaman saya bercinta dengan wanita lain sebelum dia. Dan harus pula dijelaskan dengan detail. Katanya supaya dia bisa membayangkan dan itu membuat dia bergairah. Saya tidak mampu untuk menolaknya karena seks yang dia berikan setelah itu sangat memuaskan saya. Apakah ini nantinya akan menjadi masalah dan apakah ini sebuah kelainan? Wow, dia punya cewek yang jadi tiap kali mau ML, itu cewek nanyain pengalaman dia ML dengan wanita lain sebelum dia dan harus dijelaskan pula secara detail gitu ya. Nah, menurut Alin gimana nih? Kita dengar jawabannya. Apakah selama ini hal itu menjadi masalah? Kalau pacar kamu santai saja ya biarkan aja. Yang penting kalian berdua happy.
To have a good sex life is a blessing. Jangan takut. Pacar kamu tidak mengalami kelainan. Dia hanya memiliki daya hayal dan imajinasi yang tinggi. Mungkin dia menganggap dirinya sebagai orang ketiga dalam permainan cinta yang kamu ceritakan. Coba tanyakan padanya, kalau iya, artinya dia ingin mengajak kamu threesome. Wow. Wah, gila. Keren. Jawabannya keren juga sih dari sexpert kita, Alin ya. Ini pertanyaan kedua. Dear Alin, saya selalu turn on kalau melihat wanita yang berpakaian rapi dan memakai high heels, padahal wajahnya wanita ini biasa-biasa saja. Saya selalu berhayal make love dengan wanita seperti ini kalau bertemu di jalan. Apakah itu normal atau bahaya? Apakah ini yang disebut fetish? Satu hal lagi, ini jadi menyebabkan kalau sedang ML dengan pasangan, saya menuntut dia memakai baju rapi, berdandan, dan memakai high heels. Kalau tidak, saya tidak bisa turn on. Tolong saran dari Alin. Ini ada lagi aneh ya. Jadi cowok ini demen dengan pakaian cewek, melihat cewek berpakaian rapi dan high heels. Dia bisa terangsang lah gitu ya. Sehingga kalau mau ML ceweknya itu malah disuruh pakai baju rapi, dandan dan pakai hak tinggi, high heels gitu ya. Oke, Alin menjawab, "Hai. Dalam hal seks tidak ada yang berbahaya kalau semuanya hanya sebatas hayalan." Betul sih. Tapi kalau kamu ketemu wanita berpakaian rapi di jalan langsung kamu tomplok, nah itu baru menyeramkan. Benar. Fetish? Saya rasa begitu. Kamu harus coba dan terus coba pasangan berganti gaya pakaian sebelum ML. Kan tidak selamanya pacar kamu mengikuti keinginan kamu. Sekali-sekali coba giliran kamu mengikuti keinginannya. Oke, berarti disuruh coba lah gitu ya. Oke, pertanyaan yang ketiga. Dear Alin, saya pria berusia 25 tahun. Kalau sedang berhubungan dengan pasangan, saya sering memintanya melakukan oral dan deep throat. Berarti deep throat itu ini ya, oral yang sangat dalam kan. Dia selalu melakukan tanpa menolak. Apakah hal tersebut berbahaya untuk pasangan saya? Karena terkadang saya suka kesian melihat dia tersedak. Tapi harus saya akui, hal tersebut sangat nikmat sekali dan saya ketagihan melakukannya. Pertanyaan kedua, apakah Alin punya cara untuk enjoy melakukan deep throat? Jadi oral deep throat itu istilah Indonesianya adalah nyepong. Nyepong. Nyepong gitu. Oke, dijawab sama Alin. Baca surat kamu saja sudah membuat saya keselak. Goblok juga nih. Kasian kalau pasangan kamu keselak karena blowly-jowly. Blowjob lah istilahnya gitu ya. Bahaya kalau amandel pasangan kamu lecet karena tersedak oleh penis kamu. Oral seks memang nikmat asal keduanya tidak merasa tersakiti. Jadi perbanyak gerakan yang bisa membuat lebih hot tapi tidak membuat pasangan kamu tersedak. Ya, mudah-mudahan ini juga menjadi jawaban kalau misalkan kalian memiliki masalah seks yang sama gitu ya. Oke, terus di edisi kali ini di dalamnya itu ada rubrik mengenai film-film yang lagi booming di bulan itu. Terus ada juga buku, musik, dan games juga yang lagi booming di bulan itu. Itu gue nggak bahas. Nah, FAM ini dia punya kompetisi di setiap tahunnya. Setiap tahunnya dia menampilkan cewek-cewek namanya Girl Next Door. Dan di situ ntar nanti semua pemirsa FAM itu bisa memvoting ya, mempolling melalui SMS. Sehingga nanti yang memperoleh SMS terbanyak itu bisa menjadi juara FAM Girl Next Door tahun 2000 sekian gitu di tahun itu gitu. Nah, pemenangnya di tahun 2006 itu yang banyak dipilih oleh pemirsa itu namanya Mei Sumampau dan ini adalah penampakannya pemenang GND FAM tahun 2006 namanya Mei Sumampau. Menurut kalian cantik gak guys? Nah, kalau menurut gue sih biasa aja dan di sini bilangnya mulai saat ini si Duarjo bukan hanya dikenal dengan penghasil lumpur tapi juga penghasil wanita seksi. Berarti kayaknya Mei Sumampau ini asal dari Sidoarjo. Oke, nah ini penampakannya guys. Gitu. Nah menurut kalian suka nggak gitu dengan Mei Sumampau ini ya? Kalau gue sih ngelihatnya so-so lah, biasa-biasa aja kalau gue ngelihatnya. Nah Mei Sumampau bilang begini, for me my best asset is my whole body. Berarti katanya aset terbaiknya adalah tubuhnya. Baginya asetnya yang terbaik adalah tubuhnya katanya. Lalu dia mengatakan penampilan saya sehari-hari berbeda dengan
apa yang ada di FAM. Nah ini, kalian suka nggak? Kalau kalian suka, coba kalian komen dan coba kalian search, mungkin bisa berteman di Instagram atau di Facebook. Nggak perlulah bersikap mengundang untuk memperoleh predikat seksi katanya. Dia memakai bajunya tuh agak tembus pandang ya, sehingga menampilkan beranya di dalam gitu ya. Lucu sih, lucu bajunya ya. Terus selain dari pemenang GND FAM tahun 2006, di edisi kali ini juga FAM menampilkan pemenang GND dari negara sebelah. Kali ini dari Thailand, yang pemenangnya namanya, biasalah nama Thailand tuh gak ini ya, An Warapong Onseng. Nah, namanya An Warapong Onseng. Walaupun namanya aneh, tapi gue ngeliatnya, gue lebih tertarik dengan pemenang GND negara Thailand dibanding yang Indonesia. Karena di sini mukanya gue lebih suka sih, si Anwarapon Onseng ini gue ngeliatnya lebih cute gitu. Lebih cute, dan dia juga kayaknya kulitnya sawo matang guys. Karena gue tuh selalu demen dengan cewek-cewek yang kulitnya sawo matang ya. Dan di situ dia ada lucu deh, ada kayak piercing atau tindikan di udel-nya tuh guys. Lucu ya. Cute gitu, mukanya pun juga gue lebih suka sih. Cakep sih. Dia mengatakan kami ngobrol, jalan-jalan, dan tidur di kamar bersama-sama. Ini maksudnya apa nih guys? Maksudnya apa ya? Tatapannya juga lucu sih, mukanya cute ya. Lalu di sini dia bilang saya punya dada yang besar dibandingkan dengan badan saya yang kecil. Oh, badannya kecil dan dadanya besar guys. Gitu. Cute ya. Kalau gue bilang, gue sih lebih tertarik ini ya, di Thailand pemenangnya cute juga. Namanya An Warapon Onseng. Untuk have sex enaknya di tempat yang empuk supaya punggung tidak sakit katanya. Gitu guys. Menurutnya katanya seperti itu guys. Cakep ya. Oke. Lalu dia di sini juga ada FAM pemenang GND tahun 2006 dari Singapura, namanya Esnor Ain ya. Nah, ini penampakannya seperti ini. Nah, kalau menurut kalian yang ini cantik gak? Kalau menurut gue masih tetap suka yang Thailand sih kalau untuk selera gue ya. Nggak tahu kok kalian suka nggak kalau yang ini. Nah, ini penampakannya Esnor Ain namanya. Itu namanya Esnor Ain. Nah, terus si Esnor Ain ini dia mengatakan, aku akan bisa mendominasi cowok juga di saat yang lain. Itu maksudnya apa? Mendominasi cowok di saat yang lain. Dan di situ ada tatonya. Ini gambarnya apa nih tatonya? Tuh. Kupu-kupu ya guys ya. Kayak kupu-kupu ya tatonya ya. Cantik sih, cantik. Tapi gue lebih suka tadi sih yang Thailand. Lalu dia bilang, jika aku making out di kelas, pasti aku akan melakukannya dengan seorang guru. Wah, dia punya impian mungkin untuk melakukan ML dengan seorang guru dan di kelas. Mungkin itu keinginannya dia. Dan dia juga bilang, aku minum 30 shot. Pasti bisa tebak seberapa mabuknya aku waktu itu katanya. Nah ini. Oke. Dan yang lucunya ini pemenang GND yang dari Singapura ini, dia bilang katanya ibunya adalah Chinese dan ayahnya orang Jawa, berarti masih ada keturunan Indonesia. Nah, terakhir ini yang tadi di cover majalah ini si Lien. Nah, ini ada penampakannya, namanya Lien Lidenberg yang dari Afrika tadi ya. Ini penampakannya Lien Lidenberg. Badannya agak aneh karena terputus di tengah-tengah ya. Jadi katanya tidak selaras gitu. Nah, menurut kalian cantik gak Lien Lidenberg ini? Dia mengatakan apa tuh? Pria jangan terlihat desperate, jangan menggunakan rayon gombal juga, biasa sajalah katanya. Mukanya sih menarik ya, kulitnya juga ini nggak yang putih banget, kulitnya dia sawo matang juga. Sepertinya cantik, tapi gue entah kenapa selalu dengan yang tipikal muka bule gue kurang suka gitu. Saya sedang menikmati kesendirian ini, saya mau pesta-pestaan. Hehe. Nah, ini adalah Oke, sawo matang juga nih bentuknya. Kalau ada cewek yang juga suka dengan cewek,
dia pasti akan memilih saya katanya. Menarik sih, mukanya menarik ya. Lee Ann Lidenberg. Oke guys, jadi untuk edisi kali ini seperti itu aja. Ini edisi yang Desember 2006 menampilkan seperti itu. Nah, kalau kalian suka dengan konten seperti tadi yang mereview majalah FAM satu-satu, kalian komen guys, gitu kalian suka nggak? Kalau kalian suka, gue akan menyiapkan waktu untuk membuat konten mengenai review majalah FAM. Dibandingkan kalian bosan mendengarkan review Pak Mahataung yang mukanya seperti itu aja gitu ya. Ini ada sesuatu yang fresh gitu, yang baru. Oke guys, berarti sekian aja video gue untuk yang kali ini. Jangan lupa untuk di like, di komen, dan juga di subscribe jika kalian suka. Dan juga di komen sebanyak-banyaknya gitu ya. Oke, sekian saja. Kita jumpa lagi di konten yang lainnya guys. See you, bye-bye.